Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Afifah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan kajian yang berjudul Mengembalikan Marwah Pendidik Relevansi Pemikiran Al-Ghazali dalam Kitab Ihya Ulumuddin di Era Kontemporer. Kajian ini merupakan bagian dari perkuliahan program Dr. Studi Islam UIN Kyai Ageng Muhammad Besari Ponorogo pada mata kuliah Integrasi Islam, Kearifan Lokal, dan Tradisi Pesantren yang diampu oleh Dr. Basuki MAG. Kajian ini berangkat dari fenomena bahwa degradasi kehormatan guru yang saat ini terjadi menjadi isu yang cukup serius, baik dalam konteks sosial maupun pendidikan. Guru tidak lagi sepenuhnya diposisikan sebagai figur otoritatif dan teladan moral. Hal ini ditengarai terjadi karena adanya perubahan sosial, tekanan administratif, serta pergeseran nilai dalam masyarakat modern. Permasalahan utama yang diangkat dalam kajian ini adalah bagaimana degradasi makna profesi guru di era modern yang secara empiris ditemukan krisis makna pada pendidikan kontemporer. Krisis ini terjadi pada prioritas dan intensifikasi kerja, relasi transaksional, memudarnya etika, kelemahan emosional, serta adanya krisis makna dalam praktik pedagogi di masyarakat. Temuan dari kajian ini adalah untuk merekonstruksi makna kehormatan guru berdasarkan pemikiran Al-Ghazali tentang profesionalisme sebagai upaya untuk mengatasi krisis kontemporer yang mengukur profesionalisme hanya pada sisi kognitif, administratif, dan memberikan solusi yang transenden untuk mengintegrasikan dimensi teologis, etis, dan sosial. Upaya pengembalian marwah guru menurut Al-Ghazali dilakukan dengan membangun 4 pilar. Pilar pertama, di mana pendidik sebagai pemegang fondasi kewajiban berdasarkan surat At-Taubah ayat 122. Pilar kedua, mengajar sebagai amanah keilmuan. Pilar ketiga, pendidikan merupakan materi spiritual. Dan pilar keempat, pendidikan sebagai pendekatan komunikasi interaksional. Dengan membangun pilar ini, maka diharapkan tugas guru sebagai pembawa misi kenabian, pewaris dan penjaga keberlangsungan keilmuan dapat tercermin kembali. Dalam perspektif Islam, guru memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Mengajar dipandang sebagai amal yang mulia, bahkan disejajarkan dengan tugas kenabian dalam menyampaikan ilmu dan membimbing umat, itu disetarakan dengan jihad di medan perang. Itulah yang menjadi pilar pertama, fondasi kewajiban, di mana mendidik adalah fardu kifayah. Hal ini dikarenakan upaya untuk menjaga keberlangsungan pendidikan, mengajar memuat tanggung jawab sosial dan spesialisasi. Pilar kedua, bahwa pendidikan merupakan amanah keilmuan dan transparansi. Pilar ini merujuk pada surat Ali Imran ayat 187 tentang larangan menyembunyikan ilmu. Ilmu bukan sekedar komoditas pribadi yang boleh ditahan demi kepentingan dan keuntungan duniawi. Guru berfungsi sebagai transmisi sosial, penyampai kebenaran, bukan sekedar penyampai informasi. Pilar ketiga, bahwasanya pendidikan merupakan tangga purifikasi jiwa, tangga penyucian jiwa dan pembentukan akhlak mulia.
Untuk mencapai tangga ini, di tahapan penyucian jiwa yang merupakan tangga teratas dari proses pendidikan, maka pendidikan dilalui melalui proses tilawah atau membaca realita, taklim Alkitab yang dimaknai sebagai transfer ilmu pengetahuan secara sistematis, dilanjutkan dengan taklim al-hikmah, yaitu penanaman kebijaksanaan sehingga tercapai tazkiyah al-nafs. Faktanya, pendidikan seringkali hanya sampai pada tangga kedua, yaitu transfer pengetahuan secara sistematis. Pilar keempat, menurut Al-Ghazali, adalah adanya keseimbangan antara tiga pendekatan yang menciptakan ruang kelas yang humanis. Ketiga pendekatan tersebut adalah pendekatan dalam penyampaian kebijakan, pemberian nasihat, dan keteladanan, serta bagaimana guru membuka ruang diskusi yang sehat secara akademik. Implikasi dari kajian ini adalah perlunya perubahan paradigma dalam memandang profesi guru, baik oleh pemerintah, institusi pendidikan, maupun masyarakat. Guru harus ditempatkan kembali sebagai profesi yang bermartabat dan strategis dalam membangun peradaban. Dekonstruksi paradigma ini dilakukan melalui orientasi kerja, relasi dengan siswa, status ilmu di mana komoditas dan alat uji tidak hanya dilakukan guru, tetapi guru sebagai amanah ilahi dan instrumen penyucian jiwa, serta pemberian dampak psikologis di mana guru harus tangguh dan termotivasi secara intrinsik, bukan rentan krisis dan rentan pada proses burnout. Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengembalian kehormatan guru merupakan tanggung jawab bersama, baik institusi pendidikan, masyarakat, maupun pemerintah. Guru bukan sekedar penyampai pengetahuan teknis, tetapi sosok yang bertugas membimbing, memperbaiki, menyempurnakan hati manusia. Hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan kompetensi, pemulihan marwah, dan pembentukan cara pandang pendidikan sebagai investasi peradaban. Dengan demikian, guru dapat kembali pada posisinya yang strategis sebagai agen perubahan dan pembangun peradaban. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.